spesifik untuk teman-teman musisi untuk Malang. Aku musuh kate nangis ngomong ini dok, tapi aku nggak perlu nangis. Dan kakek wong ro, terutama ketika aku main musik pop, kakek wong ro bahwa aku berangkat dari skena underground gitu, berangkat dari skena punk, yaitu beliau ini. Bahkan nyanyi itu juga dimulai dari band Kilma Hero itu. Aku ngechat wong gak kenal iki Bondo Rai tok wis model Bondo wis gak tuisin ngono. Permisi, nama saya Sal, saya punya lagu judulnya ini, kalau ada waktu senggang tolong didengarkan. Yo gak kabeh nyantol bos, apa mana artis-artis ya sopo kan dulu, ini kampret siji iki sopo juk ngono. Muter gitar di paparon gitare rutu mas. Jaman ben imu-imuan kan, wah gitaran sangar kadik gitare koncoku mana tak silih. Tak puter gitarku, sing pertama berhasil, sing keluru rutu gitare. Iya jangan. Karo ya mas yo aku koyo pengen ya mengabadikan kota ini di dalam jejak musikku ngono ya karena bahkan sampean wis pirang tahun berarti Mas PL Mas? Ya. Oh no, selawe. Iya, luwe. Selawe. Cuk towek cuk. Halo, selamat malam. Masih bersama Cipeng di sini dan masih bersama saya Brakros. Aduh. Saya Brakros. Ya, kali ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial yang lama nggak jumpa ya. Dia adalah Ziki Kilma Hero. Halo. Saya adalah anak buah Cipeng. Anak buah Cipeng ini apa-apaan saya. Ya, apa kabar ini? Malang Tahes Mas Tahes. Sama ya, Bu? Ya, selalu baik kan. Sama Tahes. Alhamdulillah Mas. Iya. Senang selalu bertemu dengan Mas Cipeng setelah sekian lama. Betul. Ini kapan terakhir ketemu? Yo, suwe. Ya, kapan ya? Waduh, suwe banget. Setelah hitungannya zaman-zaman street rock awal ya. Ini mulai jarang ketemu ya. Iya. Itu adalah tempatku bertumbuh street rock karena aku main saya SMP Mas. Oke. Saya SMP jagongannya nang street rock. Ya ndelok Mas Cipeng ngono kan dia juga salah satu idola kan pada saat itu. Dia sampai hari ini. Ya. Kami nongkrong sama Mas Cipeng pas punya street rock itu kayak punya akses gitu ketemu sama idola. Jadi di ngarep ae jagongan rokokan wis garo kate lapo tapi pokok ketok Mas Cipenge ono di kono. Kadang-kadang tak apa, kadang-kadang ngomong-ngomongan apa, tapi ngono di kono glupuk. Lek di zaman-zaman niku sing mbok eling masa-masa di kono ya, iku atau apa hal-hal sing apa? Yo banyak lah mengenal banyak merchandise band itu juga dari situ kan. Sampean juga salah satu yang pemasok merchandise band di Kota Malang kan pada saat itu. Terus aku mulai band-bandan zaman band termasuk SMA itu aku mulai band-bandan makanya ada band Kilma Hero tadi itu. Sebenarnya berawal dari tongkrongan itu gitu dan di sekolah mengenal gigs. Dulu kami kawasan stasiun itu juga salah satu kawasan yang banyak banget gigsnya gitu. Jadi kami di situ. Apa Mas jenenge ngene? Ben Godang tuh. Godang. Iya kan? Sempet kan? Warna-warni. Coba wawas coba warna-warni benar. Warna-warni ya. Disitulah sebenarnya mulai salah satu tempat ya untuk mengenal musik terutama di skena underground. Aku rasa itu. Dan kakek wong ro terutama ketika aku main musik pop, kakek wong ro bahwa aku berangkat dari skena underground gitu, berangkat dari skena punk yaitu beliau ini ngono. Aslinya aku lu gak ngerti lewat pop-popan iku. Ya mentah. Zaman ben oso ngetoki aku Mas. Gak ngono. Karena sangar aku nyanyi lagu cinta-cintaan iki, Cuk. Gak ngono iki fun fact-nya ya. Iya. Jadi setelah gini suwe gak tau ketemu ya kan, hitungannya kan kon berevolusi ya. Wah, aku langsung tadi kompetitor raksasa. Aku yang menjadi raksasa kan ya. Nah, kebetulan pas aku janjian be Ucup nang Batu iku. Iya bener. Ya, iku kan akhirnya setelah lama gak ketemu kon iku dengan singkat iku ya. Terus marino Ucup ngomong ini, tak kenal temen gue yang Sal Priadi. Oh, tak kenal. Nanti Sal Priadi ya gitu. Maksudnya itu. Iya bener. Akhirnya aku langsung saya raksasa itu gitu. Ya kan gini gak ngerti Mero Sal Iya. Lagu Sal cuman lagu sing ngendi aku ini akhirnya setelah itu sedikit banyak ya roto-roto ngulik ya. Lumayan lah lagu-laguku Mas, lumayan lagu-lagu. Jadi gitu. Ya cukup oke lah. Wah bangga aku. Lulusan street rock lumayan lah. Benar. Ya. Tapi aku sebenarnya aku nulis lagu-lagu itu sejak aku SMA juga sih. Maksudnya mulai untuk menulis lagu
Tadi aku band-bandan iku Mas termasuk Lima Hero, iku aku seringkali jadi orang yang menulis lagu. Ya walaupun itu bahannya dari aku kemudian didiskusikan sama teman-teman ya, tapi iku seringkali terjadi ngono. Terus bahkan nyanyi itu juga dimulai dari band Kilma Hero itu. Arek-arek scream ngono kan, 2 vokalis kita waktu itu. Terus aku sing ngisi backing gitu-gitu. Jadi emang nyanyi dan menulis itu sebenarnya dari zamanku band-bandan underground gitu. Ya. Terus mulai nulis lagu-lagu pop itu aja nih mungkin pas kuliah kali yo. SMA akhir aku sudah mulai menulis. Kuliah itu baru mulai koyo lebih banyak menulis lagu-lagu yang bertemakan pop ngono ya, dengan nuansa pop ngono itu baru dari situ sebenarnya. Ya, terus ya rilis lagu gitu-gitulah. Sebenarnya dari situ. Nah, sebenarnya kalau memutuskan untuk ngepop ya dalam artian secara nuansa lagunya yang dibuat. Terus Marono kan berniatan untuk single ya. Yo sejak kapan nih? Mulai SMA itu apa kuliah? Yes, sajane lek mulai nulis-nulis lagu terus dipublish iku aku mbiyen gawe SoundCloud. Sampeyan ngerti SoundCloud. Iya, SoundCloud. Bahkan lek pas band-bandan MySpace ya Les FM, tapi mungkin era-era aku nulis lagu dewe sebagai singer songwriter iku aku ngeleboknya nang SoundCloud. Iku lagu ini bertemakan nuansanya nuansa pop mono. Maksudnya aku nggak gitar, terus habis itu lirik yang aku tulis ngono-ngono itu dari situ sebenarnya. Memutuskan untuk merilis secara profesional dan resmi itu tahun 2018. Single pertama aku Kultusan dibantu sama teman-teman GZZ Kodiak. Kodiak. Teman-teman Kodiak itu membantu untuk produksi. Awalnya, iku mek gara-gara aku gitaran, seneng gawe lagu. Jadi aku itu ben gitaran, aku sering kali golek-golek chord aneh-aneh lho Mas. Kayak wis pokok enak wis aku karo jenenge apa pokoknya enak terus progresine enak. Nah. Tapi aku juga punya kebiasaan untuk menulis. Tadi kayak nulis puisi, ngono-ngono aku sanjane ket biyen rada-rada ngono. Nulis puisi. Rada puitis gitu. Biyen senengane nulis surat cinta gawe pacarku. Tapi kira-kira berangkat dari situ terus mari ngono koyo tak match ngono lah lagu apa chord-chord iki mang terus tak lebono lirik-lirikku. Nah, kira-kira berangkat dari situ sebenarnya. Dan kenapa temanya seperti apa hari ini gitu ya lagu yang tulis yo aku gak ngerti yo kok itu secara natural lah ya. Itu yang keluar dari aku ngono sebenarnya. Ngono sih kira-kira. Apa enggak jeneng Salpriadi. Biar celokanku anjani Ziki kan biyen arek-arek Malang kenal lagu Ziki. Pada saat itu karena itu ya menurutku ya. Iya. Apa karena era-era tahun sakmene ono Ziki endemu. Nanti kaya foto iki ya kalau Ziki asli hati so aku wis ganti. Apa ya karena Ziki mungkin kurang rezekeni ya. Apa ya mungkin karena pada saat itu ketika aku merilis lagu, aku memutuskan untuk menggunakan nama asliku. Jadi nama Sal Priadi itu nama singkatan dari nama panjangku, Salmantio Asriski Priadi. Lalu aku singkat jadi Sal Priadi karena mungkin ketahuan nama asli. Tapi itu sih yang kira-kira memutuskan. Karena pada saat itu era ini banyak era folk gitu kan, yang seringkali menggunakan nama-nama ya namanya model kayak ngono. Terus aku pikir kayak, wis lah Sal Priadi, ngono lah kira-kira aku memutuskan untuk menggunakan nama itu. Sal Priadi. Terus yang bawa kadeno wis bawa balik. Ancur, lo awas cuk. Bener. Sampai saya tadi koncoku hati ceritani, sampean kurang tahu ceritani. Pertama berangkat ke Jakarta itu salah satu banyak upayanya kan. Gini arek. Apa sawono? Siapa iki cari berangkat Jakarta? Lalu kami butuh modal lah pada saat itu. Aku kangelan modal. Jancuk ya apa ya golek duit ya apa ya pindah nang Jakarta ya karena butuh modal kan. Jagongan di coffee shop koncoku. Tak pikir-pikir iki biyen zaman ikur sampe lek tau krungu kur kredit usaha ya. Betul. Nah iki tak lebono kur iki tokomu ya apa iki lek warung coffee shop iki tak lebono kur ya apa? Ya akeh lek iso kon jare nek ngono cuk nantang arek butuh. Nantang wong butuh. Ya kedaten hari tak lebono kur dengan biaya dengan keluar waktu itu 10 juta ya itu salah satu modalku untuk pergi ke Jakarta kemudian mencari hidup di sana. Mantap. Perjuangan bos ini bos. Mau ndelok sawang sinawang asline perjuangan. Iku lah kira-kira mengawalinya yo. Tapi awal-awal kamu deh kono itu sesusah opo atau perjuangan ini loh. Sekeras opo ya? Iya, mungkin aku bisa cerita aku iki sempat memang ke Jakarta pada saat aku SMP. Dan pas aku SMP aku jagongan nih karo arek-arek Ballads of the Cliché, arek-arek Hey Folks, Felix Das, Felix Das salah satunya. Hati apa ya?
mungkin karena aku juga punya keingintahuan soal musik tuh lumayan besar. Jadi tongkronganku mesti tongkrongan musik lah kira-kira. Zaman street rock, terus nongkrongnya di Hey Folks ngono. Jadi lumayan duwe gambaran lah sebenarnya soal sopo sih wong di Jakarta iki. Mungkin singkat cerita ketika aku mulai menulis lagu dan kemudian mau memutuskan untuk pindah ke Jakarta, aku jujur-jujurnya berusaha untuk memetakan kira-kira di Jakarta iki ono opo ae sih? Gon-gon iku opo ae? Earhouse salah satunya, Kedubes Bekasi salah satunya, Pop hari ini waktu itu sebagai salah satu media punya Malik and the Essentials salah satunya. Jadi aku memetakan itulah kira-kira. Terus dengan bayangan bahwa kira-kira mungkin pintu-pintu ini dulu yang bisa tak masuki. Aku nggak lagu, beruntungnya ada internet dan sosial media. Jadi tak ketoki siji Mas, aku ngechat wong gak kenal iki bondo raito model bondo gak tuisin ngono. Permisi, nama saya Sal, saya punya lagu judulnya ini, kalau ada waktu senggang tolong didengarkan. Sama orang-orang yang mungkin bisa disebut sebagai key OL lah, key opinion leaders lah yang ada di Jakarta gitu ya, mereka yang memang sudah ada di industri musik. Tak kenal lo siji-siji, aku tuh lagu ini segala macam. Yo kakak kabeh nyantol bos, apa mana artis-artis ya sopo kan dulu, ini kampret siji sopo juk ngono kan. Beruntungnya ada beberapa orang, salah satunya yang paling berkesan adalah Widi Muradireja. Widi Muradireja itu drummer Malik. Damre Malik membalas chatku, terus dia bilang, oh iya aku sudah sempat dengar dari Hasif Ardiansyah, penulis jurnalis. Kamu main dong di tempat kita di Pop hari ini waktu itu, bikin showcase lah kecil-kecilan, walaupun nggak besar orangnya, pokoknya kamu main aja di sana. Dan dia punya media kan waktu itu mau dibikinin studio konten YouTube. Jadi aku live session, aku budal nang Jakarta, gitaran di kono, yang datang Nino Kayamran gitu-gitu kan. Terus ada beberapa Bilal, bahkan sempat datang Bilal Indrajaya dan beberapa figur musik yang ada di sana. Ya salah satunya itu di situ karena keberanianku mengetok pintu, terus mereka membukakan pintunya, terus akhirnya ya networking dari sana kira-kira salah satu ceritanya. Dan lah iso cerita Mas, wake upayaku yang tak lakukan ya, mungkin ini juga aku baru cerita di podcast ini ya. Mungkin bisa di-share kayak teman-teman yang pengen memperjuangkan. Iya. Gue baru cerita di podcast ini ya. Jancuk. Siapa ngomong jancuk ya? Gak apa-apa lah ya, sewantai. Salah satunya adalah gini misalnya. Pasti kan, wah sih aku ini apa ya caranya untuk bisa memasarkan lagunya. Aku sampai gawe video Mas, personal. Jangan biar kan Instagram belum sebesar sekarang algoritmanya ya, bahwa kalau kita ngepost bisa dilihat sama orang nggak kenal tuh lebih banyak kan kalau hari ini. Kalau dulu kan nggak gitu cara bekerjanya algoritmanya. So apa yang aku lakukan adalah aku membuat video personal untuk perorangan. Jadi aku gawe video itu mungkin hampir 100 video. Misalnya namamu siapa? Misalnya Kais. Misalnya aku bikin video gini, halo teman-temannya Kais, aku Sal, aku punya lagu, judulnya ini, tolong didengerin ya. Itu aku bikin sampai 100. Sampai 100 aku tak kirim nang konco-konco gue. Posen po di storymu rek. Kira-kira supaya ikatannya lebih personal lah. Dan itu salah satu digital strategi yang aku lakukan, dan alhamdulillah membuktikan hasil bahwa ada orang-orang yang terus mendengarkan dari teman-temannya ini yang disebut namanya ini, mereka mulai mendengarkan itu. Jadi upaya-upaya model ngono itu lumayan akeh lah, dan itu nggak cuma sekali. Itu yang kira-kira tak lakukan. Ya, kayak upaya seperti itu kan nggak semua orang mau melakukan. Ya, betul. Gitu loh. Padahal bisa melakukan itu. Iya. Tapi padahal urusan mau, bener. Cuman urusan mau atau enggak itu. Bener. Gengsi atau enggak kan. Bener. Salah satunya. Bener. Ben aku gak opo mbo ya Mas yo koyo gengsi ku koyo tak matikan sendiri terus gak usah gengsi cok iki aja nih ini yang mau aku lakukan pada saat itu yang kemudian mungkin membawa upaya-upaya kayak gitu ya. Iya. Aku rasa ngono sih. Salah satu itu kan karena mungkin tadi sejak SMP kan sudah mulai investasi sebenarnya ketika tadi iya, bisa jadi gitu, investasi secara sosial, networking gitu. Akhirnya memang mungkin Mas Sal sejak SMP memang pengen menjadi musisi di Jakarta, Mas. Iya, mungkin rasanya gitu ya. Padahal sebenarnya Mas, kalau tapi setelah diamati lagi bisa jadi itu ada kayak keinginan yang terdalam itu sebenarnya jadi musisi. Nyatanya aku tuh kan karena keluarganya musik, tadi mbahku itu musisi, tanteku duwe majalah Hotcore lek sampean tau ro. Majalah di Malang. Terus aku itu selalu kayak gak gelem mau kerja musik ngono. Makanya aku kuliah hukum, terus kuliah bisnis manajemen yang memang berbeda. Nyatanya ya balik-balik mana musik. Sekalian tidak bisa mengkhianati itu. Rezeki ini bisa nanti. Tetap DNA-nya ya. Aku rasa gitu ya. Dia wis lah. Nah, kalau saya ingin main di gitaran itu sekarang ya. Kaiso soalnya Mas Asri ini. Lain dia kan.
Muter gitar di paparon gitarnya Ruto mas. Jaman ben imu-imuan kan. Wah gitaran sangar kadik gitarnya koncoku mana tak silih. Muter ambil selotipan belum kenal Ernie Ball mahal itu yang kita ada locknya itu kan strapnya. Hati tak lakbani tak puter gitarku. Sing pertama berhasil, sing keluru Ruto gitarnya. Iya jangan. Joli. Wis lagi gak iso katanya muter ya. Kegajal mutermu ya. Ini agak balik gitarnya anjing. Ya itu salah satu cerita-cerita tuh. Jaman biar. Ayo monggo. Terus soal lagu terbarunya mas, yes. Ada titik-titik doa. Di ujung doa betul. Iya betul sekali. Betul. Nah itu sebenarnya terinspirasi dari apa mas? Iya itu lagu yang ada di album kedua aku sebenarnya Marga Sesa Flash Disk. Rilisnya udah April. Betul. Nah ini aku ngelihat ada teman-teman yang lumayan banyak mendengarkan lagunya waktu itu di platform sosial media gitu. Terus habis itu padahal Titik di Ujung Doa itu bukan jadi salah satu single yang kita mau majukan gitu. Karena single kita tuh melalui, maksudnya single dalam album tuh dari planet lain, kalau pernah dengar lagunya, terus semua lagu cinta sempat jadi single, Gala Bunga Matahari sempat jadi single. Nah Titik ini nggak masuk di dalam single, rencana single. Terus kemudian kami respon lagu itu dipakai sama teman-teman sosial media, terus kita respon dengan bikin video klip lah, kira-kira gitu. Kalau inspirasinya adalah ya lagu ini sebenarnya basically tentang nyepuroni uang yang ini. Jaluk sepuro karo wong sing ngelarani hati ini gini. Tapi gak tau jaluk sepuro nang gini. Kira-kira gitu. Ya. Aku eling kata-kata itu muncul dari dosenku. Dosenku waktu itu bilang kalau ada orang salah sama kamu, coba kamu yang minta maaf. Karena minta maaf itu bukan hanya milik dia, tapi itu juga milik kamu gitu. Sehingga untuk meredakan perasaan yang kamu punya, kon njaluk sepuro dhisik gak apa-apa. Dulu terdengar sangat aneh iku. Ya. Cuk, ana wong lanang iki lapo kene sing njaluk sepuro ngono. Ya. Tapi semakin dewasa, semakin mulai untuk memahami bahwa kayaknya mungkin itu bisa jadi salah satu upaya gitu ya. Ya kemungkinan semenjak kon wis berumah tangga itu loh. Oh iya bener, ya iku ya. Sering meminta maaf. Iya bener. Aku ya sepuro nanti mah disanggrang, aku sih njaluk sepuro. Timane saya pakai digembok. Terima kasih kayak jatah aku aja sing maju. Ya mungkin itu ya. Mungkin salah satunya Cuk, bener. Nah, apa kok enggak gawe judulnya kok senyeleneh-nyeleneh gitu. Ya betul. Aku bisa jadi Mas wong sing paling males golek judul. Lek sampean ndelok judul-judul iki kayak wong males golek judul. Dan seringkali judul itu muncul dari lirik yang sudah ditulis. Nanti kayak apa judul itu biasanya datang terakhir. Nanti mari lagune, mari ngono kayak apa ya apa sih ono sing di lirik apa sih gue dipasang. Nanti ngono lah kira-kira makanya terdengar mungkin kayak asal comot ngono ya. Tapi ya memang mungkin tuh datangnya dari lirik yang sudah ditulis ngono kira-kira. Nah, untuk awal yang lagu itu kan sing apa ini? Ono kolaborasi loh, sapa yuk? Nadine Namiza. Iku Amin paling serius. Golek kolaborasi awakmu apa iya. Dari produser atau iya. gimana? Tadi biar aku sini Malang posisi ini pas lagu Amin paling serius. Terus mari ngono salah satu partnerku, manajer pertamaku menawari untuk gimana kalau kita bikin kolaborasi kan. Kira-kira siapa yang kamu mau ajak kolaborasi? Tidak ada nama lain yang terpikir selain Nadine Namiza pada saat itu. Nadine kalau nggak salah juga baru-baru merilis lagu solo. Dia dulu kalau sempat kalian tahu awalnya karo Dipa Barus malah. Oh iya. Aku lali judulnya apa tapi lagu ini nggak kayak Nadine sekarang lah. Terus dia baru merilis singlenya. Nah itu mulanya dari situ kepikiran siapa ya kira-kira Nadine. Nah akhirnya ketemu Nadine, aku sih gawe lagu ini Amin paling serius. Tapi ono part lirik iku sing tak siapkan untuk kira-kira bisa diganti-ganti lah sama Nadine. Akhirnya aku berangkat ke Jakarta, workshop karo DE, dia menulis lirik. Prosesnya terjadi begitu menyenangkan dan cepat. Akhirnya terjadi lagu kolaborasi pertamaku, yaitu Amin paling serius. Iku sing aneh ribet nggak? Awalnya prosesnya itu. Wah aku bisa bilang lumayan cepet sih mas. Dari menemukan kolaborator, bagaimana Nadine terbuka untuk berkolaborasi, bahkan menemukan produsernya adalah Lava Pratomo, gitaris Danila, yang sekarang sudah jadi produser top dengan bayaran paling mahal mungkin di Indonesia. Tapi kira-kira prosesnya itu cepet lah. Tadi mari ketemu Lava, terus mari ngono lagunya jadi. Bahkan kita bikin musik video waktu itu dan bikin video lirik gitu-gitu ya. Itu pakai bajunya one of the best designer I think di Indonesia, Sabto Joyo Adikartiko gitu dan yuk proses seperti cepat ngono. Aku rasa kayak meant to be. Tapi kenapa Mas salah dari beberapa video klipnya
mengerjakannya di Malang. Betul, video klip Titik di Ujung Doa Malang, Malang Suante Sayang gawe ini di Malang, Melebur Semesta juga di Malang. Karo ya Mas yo aku koyo pengen ya mengabadikan kota ini di dalam jejak musikku ngono ya karena aku ya mungkin bicara dari sini ngono ya. Pemilihan musik video kemarin Titik di Ujung Doa di daerah kabupaten gitu. Cedek Waduk Selorco ya, Waduk. Daerah-daerah kuno. Itu juga karena Raka sebagai direkturnya jalur di gunung, tapi aku ngomong kayak, sancen ini kudu di Malang iki rasane. Aku rasa itu sih kayaknya butuh koyo ono tekstur Malangi. Sing sempat viral disebut Desa Malang dulu. Ambil arek di internet. Lanjut desa itu sopo ngono kan. Ini kan desa paling api. Desa paling boys. Desa sopo? Betul. Ya itu juga jadi salah satunya kan begitu nang Jakarta iki desa omongane logat karena aku tahu di Jakarta ya tadi beruntung tapi ben ketemu arek Malang atau anak Jawa Timur atau paling orang Jawa ya aku selalu ngomong bahasa Jawa lah apa lu iya langsung malih Pak ketemu arek kadang-kadang ngomong gue lu semare ngono kok iki rodok medhok arek ndi sih arek Jogja cuk lha apa ngomong lu gue Jakarta podo ae apa dan kadang-kadang rada kesel kan awal pindah pemane ngomong anjrit gue gini anjay kayak begitu di lift ngono ambek arek cuk kesel cuk aku cuk ngomong gini ya itu salah satu skill sosial lah yang aku miliki merubah aksen dengan cepat tapi langsung on off langsung on off murup tapi sangat menyenangkan ya menurutku ono podcast kayak gini karena aku gak melihat banyak sejujurnya mungkin karena pengetahuanku gak banyak tapi begitu ndelok misalnya koyo Antono koyo Zebra Cross koyo radio Bejar gitu ya aku sangat senang banget karena kita memang sempat kesulitan untuk mencari tempat buat promosi. Betul. Karena kan misalnya radio masih kita lakukan promo radio kemarin ke MFM gitu ya radio di Malang. Tapi kita kan mau nyari new media kemana ya gitu ya itu lumayan sulit. Dan begitu delok list nama-nama hari ini podcast bermunculan, senang banget. Dan itu yang makanya aku mau melakukan promosi itu ya. Banyak dari ngelihat list yang baru gitu ya dari podcast dan obrolannya kan iso suante Mas ngerti gak? Gini iso ngomong Jawa iso lebih localized gitu ya aku rasa ya dan ini kan membawa pendengar sing arek Malang ki gawe mendengarkan aku gitu kan bukan ya gitulah kira-kira sing tak lakoni sini sejak berapa lama berarti Mas baru setahun bintang tamu sudah udah berapa episode? Ada 100 episode. Yang tayang 100-an. Wis akeh nemen. Ya. Rencananya kan apa? Tayangnya seminggu 2 kali. Oh, betul. Kejar tayang ini, Bos. Iya. Sponsor silakan masuk kalau ada. Ini kayaknya belum ada sponsor. Sponsor harus masuk ini. Supaya maju. Ya karena ini sebenarnya dari keresahan kita berdua sih, Mas. Mas Cipeng dan saya akhirnya berpikir ya memang di Malang tidak ada wadah mempromosikan ya sebenarnya buat teman-teman musisi gitu. Betul. Idenya sebenarnya dari situ. Tapi kalian spesifik musik ya? Musik. Hanya musik. Ya betul. Mungkin kalau selain musisi ya kayak artworker yang merchandise. Tapi yang beririsan sama musik. Ya betul. Rencananya akan punya beberapa program atau hanya program ini? Misalnya kayak Zebra Cross Media. Oke. Masih. Karena kan kalau dilihat di misalnya banyak new media kan mulainya dari satu programnya rame terus bikin program lainnya gitu kan. Ya minimal lagi di settle no sih lah. Iya. Baru setuju. Secara tim dan lain sebagainya di settle no baru ono mungkin tema lainnya dengan host beda. Sing paling penting aja konsistennya sih Mas sing angel. Gawe pertama setahun mungkin ya dengan semua challenge-nya, tapi yang penting kan bisa terus panjang. Ya. Yang penting iku. Yang penting jalan terus sih. Iya. Masuk dari nonton. Gas terus. Kurang lebih juga sama apa yang aku lakukan dengan musik pada saat itu. Mulai toko manggung wong ambek mangan, cuk, kering nyanyi, kono klontang ngono kayak hadir ngono tapi ya terus kita terus-terusan aja lah bikin. Tapi ya sebenarnya ya dari mungkin ini 100 episode ya. 100 lebih Mas ya. Enggak mesti yang sudah tayang. Sudah tayang. Iku belum seperempatnya arek Malang. Musisinya ya. Musisinya. Oh, jadi saking akeh arek Malang. Betul. Ya, hitungannya kan dari 100 ini
banyak band baru daripada yang lama ya. Iya. Yang kita angkat ya. Iya. Iya. Dan sebenarnya juga mungkin menurutku paling penting juga supaya media ini diketahui sama orang di luar Malang juga kan sebenarnya kan. Ya. Karena ini kan jadi kayak jembatan gitu kali ya untuk mengenalkan talenta-talenta di sini ya. Nah, makanya kan jenenge Zebra Cross kita bisa nyebrang kemana-mana. Betul sekali. Masuk. Ya. Menurutku nggak bisa Zebra Cross live nang pesta pora tadi akeh. Yo gak sih? Model-model ucup ya. Oh iya, Cup, let's go Cup. Pesta pora tahun ini ada Zebra Cross live. Betul. Ya kan? Kayak mungkin nanti iku di party libur. Kok main bisa? Party libur itu apa? Ono acara Event musik juga. Oh festival. Oh nice. Besok rencananya di BNS. Oh gede-gedean. Ya 8 panggung. Wah anjir. 20 artis. Aku main apa kabar aku kan rumah. Mudah-mudahan aku main ya. Party libur. Betul. Aku diajak. Kini ki Romanggung telung dino sadurunge Mas. Dadi kebacut gak karu-karuan. Mudah-mudahan party libur ngajak aku. Mesti san promo. Betul. Karena iso. Iya lah sampean sing bisi iki lho jane karek malah. Mayane nama-nama pegawaian ya. Iya. Iya. Gitu. Apa Umi? Kan sekarang sudah tembus 6,6 juta. Wow. viewers di YouTube ya kan? Sok. Iya. Alhamdulillah berarti Mas. Alhamdulillah. Belum sebulan loh Mas. Oh iya. Ada. Musik video kan maksudnya? Iya, Musik video. Iya. Sudah cukup rame di mobil, di warung-warung, di mana pun kita selalu dengar. Rokokan nih. Iya Mas. Iya. Lagu itu di ujung doa. Ya kalau akhirnya merambah nang film iki ya apa jenenge? Aku ini dijak karo sebuah production house namanya Palari. Palari ku sing gawe sampean tau posesif, Arno dan lidahnya ngono. Terus suatu hari produsernya dan direkturnya Edwin dan Bung Edi menghubungi aku terus ngajak ngobrol. Meeting iki tak bikin gawe soundtrack, Bos. Tadi aku nungguin ambek kok gak nyambung sih aku ini ngomong apa kok gak nyambung. Oh ini maksudnya hari tak takokno. Maksudnya ini mau diajak main film atau bikin soundtrack? Main film. Wah, ini kuno kok. Apa iki, Cok? Apa karepe? Ya dan ya ditawari untuk main film, ditawari sebuah peran lah. Belum secara langsung tapi mau nggak kalau casting dulu lah kira-kira gitu. Soalnya aku melakukan casting, datang ke sana ya sampai Bondo Pos, pokoknya tak coba gitu. Sempet nanya juga apakah akan ada coachnya ngono. Ya kan ya polosan aja. Sama direkturnya. Tapi beruntung sekali prosesnya sangat menyenangkan pas aku kerja film dan belajar banyak hal aku Mas, terutama soal kerja kolaboratif. Kerja kolaborasi. Kerja lagu lah kerja lagu lah iso dilakukan hanya 2 orang produksi, ngono kan workshop, produksi iso 2 orang. Play film gak mungkin kan 2 orang. Dia kerjanya lebih banyak, kita jadi part hanya sebagian kecil ngono ya, aktor jadi bagian dari proses kerja yang besar gitu ya. Nah, itu aku belajar teman sih dan sangat menyenangkan sampai ngomongku. Menurutmu ribet tadi ya, Bu? Iya. Soalnya kan itu. Kalau salah ngomong iki aku iki. Kan kini dewe hitungannya sing bukan layar lebar ya, sekedar konten itu aja pun kadang ribet. Software betul. Nah iya betul lah. Sama ini bisa membayangkan, gue bahwa proses produksi konten aja kalau dikerjakan dengan dengan kualitas ya, gue ribet pemain film. Dan itu terjadi Mas. Bahkan film pertamaku gawe kamera analog. Hati filmnya masih dicuci Jepang, itu belum ada produksi di sini gitu ya. Dan aku untungnya aku garu. Lah aku ora deg-degan yo. Ono kamera analog, lek kon salah titik dhuwit iki sing metu iki ngono kan. Kalau digital kan orang bisa hapus gitu kan. Nah iki ya untungnya aku garu pasti kok. Pas mari syuting baru lucu gawe kamera analog ya kan. Tapi ya untuk menjawab itu ya luar biasa repotnya aku rasa. Dan aku bisa melihat wong film terutama orang-orang produksi ya apapun itu endurance kerjane kuat-kuat Pak Bu. Wanteng wis. Betul. Wanteng dinoan 4 jam loh ya. Iya, beruntungnya waktu itu produksiku enggak yang parah ya, sangat sehat gitu. Tapi ya kan dulu production ngono ya kewes lah. Wong ngenteni satu scene bisa berkali-kali gitu kan. Terus belum kalau direkturnya minta retake berkali-kali gitu kan tuh sangat melelahkan. Iya. Makanya aku delok film iki, cuk sangar cuk iki. Lirik musik karena aku sok membayangkan proses kerjanya kan.
ya gitaran paling di studio ASEAN. Ya soalnya ini ngono dengan komputer tanpa merendahkan apa yang dilakukan ya kan gini kan musisi juga ngono. Begitu ndelok wong gue yo sangar. Iya. Gini dia delok gini produksi lo ya. Betul. Jadi kau kesel lo. Kesel lo. Musik video kesel Mas. Kemarin ngenteni tok kesel. Sing tadi Thailand ngenteni ya pasti kesel. Tapi lek sampean BL ngono ya. Musik video apa kaitan dengan audiovisual itu apa ya musik video ngono itu penting gak sih? Penting gak? Dan relevan gak menurut sampean? Semakin ini semakin penting sih. Menurutku ya karena kan era wis digital kabeh kemana ngomong HP-an wis tau nonton TV. Sampean nonton gak Mas BL? Ya, sosial media aktif gak? Kadang-kadang. Memang seharusnya lebih sering lagi ya seharusnya. Koyo TikTok ngono main sampean? Sing adminnya arek-arek. Oh tapi ono kan TikTok. Dan iku sempet dadi ngene gak Mas? Karena mungkin skenanya ya sempet dadi koyo lapoe TikTokan, lapoe ngono iku ono gak sih Mas? Ono gak sih wong-wong. Ini kan era awal ngerti TikTok kan karena ngomong jogetan pengen ya. Mosok ini kan TikTok kan melo joget. Mungkin. Mas yo lucu sih lek masih pengen joget. Menurutku viral sih lek masih pengen. Cipeng BL joget, aduh, ring dance, enak rek. Aku malah pengen joget yang twig loh, oh iya. Negro loh. Iya. Tapi malah. Tapi sampean juga berusaha untuk beradaptasi kan untuk ya pasti. Meskipun aku merasa sangat ketinggalan ya. Secara Ojo sampean Mas bahkan kayak aku karena mungkin aku juga baru belajar ya untuk bisa beradaptasi dengan apa karena cepet banget tren ngono kan dan lek dimeloi terus yo gendengan emang kate lapo ngono terus gitu dan masih banyak sih pertanyaan soal musisi kudu dadi konten kreator hari ini kan juga masih banyak kan. Nyatanya adalah kalau aku sih melihatnya bukan dua dunia yang berbeda ya. Aku rasa ya sekarang kita harus melihat itu sebagai upaya promosi gitu kan. Untuk bisa memasarkan apa yang kita buat yaitu lagu. Ngono sih seperti aku ndeloki. Lek menurutmu untuk semakin kayak hitungannya kan wis oke lah secara jangkauannya. Untuk para musisi-musisi baru hitungannya untuk yang merintis trik-trik apa yang harus dilakukan untuk membuat lagu ini semakin dikenal? Oke, berarti trik promosi marketing ya? Iya, pertama saja ini memahami soal digital ya, karena saiki kan kabeh wis digital lah hitungannya dan besar banget gitu sosial media yang ada gitu dan dampaknya yang dihadirkan. Jadi paling nggak mau belajar untuk bisa mengenal strategi digital. Nah, lek gak iso, gak apa-apa takok uang. Nah, itu yang kadang-kadang itu juga sulit untuk dikenal, untuk mau dilakukan ngono. Lek aku gak iso, yo coba meneng ae. Gak iso ya takok uang kan. Sekarang juga banyak kan Mas agensi yang memang sudah terbiasa gitu. Misal konco-koncomu agensi, konco SMA-mu sopo kayak telepon, sopo yang kira-kira ngerti untuk bisa dapat insight gitu. Kira-kira saiki ku sosial media itu ya apa sih rek? Kon misalnya walaupun mereka nggak memasarkan musik. Misalnya mereka memasarkan F&B ngono, tapi kan ya cara kerjanya kurang lebih sama lah kalau kaitannya sama promosi digital. Tako nang kono. Harapanku juga sebenarnya harusnya ada tempat-tempat yang juga menyediakan ngono. Buka workshop yuk digital marketing ngono ya supaya teman-teman musisi bisa tahu. Itu juga hal yang sebenarnya aku juga terbayang sih. Apa gawe ya ngono ya. Walaupun bukan aku yang ngobrol, tapi kira-kira koneksiku siapa yang bisa ngobrol. Tapi kira-kira itu salah satunya. Dan sosial media menurutku punya bahasanya sendiri-sendiri, punya culture-nya sendiri-sendiri. Instagram berbeda dengan TikTok, X berbeda gitu-gitu ya. Nah, mau untuk metani siji-sijiku ancen kudu pekerjaan musisi sih aku bilang. Itu pekerjaan. Dan iyalah, maksudnya kita terbiasa wah, lagu chord ngono-ngono baru digangkon metani algoritma iki opo sih Cuk yo repot gitu kan. Dan aku rasa ya itu kalau tidak bisa dilakukan sendiri atau kalau musisi tidak punya sense untuk melakukan marketing, maka support system adalah jawaban gitu. Tim adalah jawabannya gitu. Aku juga
apa yang aku miliki hari ini itu adalah juga pekerjaan tim. Aku selalu melihat bahwa aku ini dari bagian divisi gaya lagu atau divisi kayak PR ngono lah kira-kira. Tapi ada divisi-divisi lainnya, digital marketing strategi sendiri, kreatif juga aku punya gitu ya, bisnis juga aku punya. Hari itu yang kira-kira harusnya dikelola. Dan lek bayangno kayak mosok kudu tim gede enggak juga. Ya golek wong sing memang kamu percaya dan tahu, mulailah dari 2 orang aja nggak masalah kalau memang kamu nggak punya gitu. Tapi yang penting nggak diam aja. Dan melihat ini hanya koyo gak gelem aku musisi ae ngono. Itu yang Tapi masih banyak yang beranggapan seperti itu. Banyak yang agak aku rasa ya ono sakit hati ketika mereka disuruh bikin konten gitu ya. Kalau kan aku gak ngelakoni ngono gitu. Tapi ya apa nyatanya di situ. Lah aku sih dulu iku balik maneh nang goalmu sak piro sakjane. Apa yang kan kita punya goal ngono ya. Di dalam karir ini, dalam apa yang kamu lakukan di musikku, pingin sampai di titik apa ngono. Nah untuk sampai di titik iku kudu pinter metani awake dhewe kan. Apa sing kurangku apa ya ngono segala macam. Nah kemudian diisi lah kira-kira kekosongan-kosongan itu. Ya mungkin membangun ekosistem itu Mas. Iya. Ya kan. Dan masih banyak musisi yang beranggapan bahwa setelah membuat album tinggal diam nunggu tanggapan. Iku sing paling angel. Kini tak berani rekoso sampai podcast gini lah supaya terus payu Bos. Tapi itu salah satunya Mas. Aku ya since Mas ngomong iku yo. Bahkan misalnya aku gawe album ngono yo. Semua proses ketika aku mau membuat sesuatu, sing tak ukur iki kudu lagune Bos. Sing tak ukur iki wah iki aku kudu siap promo iki. Itu yang sebenarnya tak ukur duluan. Karena nyatanya memang paling melelahkan adalah persoalan promo ya. Dan effort yang lebih besar mungkin yang harus dilakukan adalah soal promo. Nah, lakukan gini terbiasa Mas. Kati begadang berapa malam pun tuh kita akan lakukan ya karena memang hasratnya di situ gitu. Dan kita terbiasa dengan prosesnya. Tapi once koyo oh iya lalu kita harus keliling radio ya untuk ngobrol, kita harus keliling podcast ya untuk ngobrol. Aku ngelakoni Mas saat dino wing 3 podcast sampai muta-muta itu tak lakoni. Karena tujuannya untuk mempromosikan lagu. Ada rasa ngono juga lah kayak apa sih aku iki ngono di podcast ke-3 ngono hancur gacor maneh dapur sopo iki ngono itu ada lah di dalam. Tapi nyatanya itu yang harus dilakukan. Betul. Ngono sebagai salah satu hal yang ya kayak itu dilakukan hari ini ngono. Ngono sih Mas. Tapi kalau Mas Saleh sendiri melihat kecanggihan teknologi saat ini ya, tadi soal digital misalnya, bahkan AI sekarang ya. Ada nggak keinginan Mas Sal membuat MV tapi pakai AI? Iya. Kalau hari ini aku rasa belum. Kalau aku ngelihat kayak penggunaan AI ya belum ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Maksudnya aku nggak mau say no juga kayak kita nggak pernah tahu kemajuan kedepannya gimana. Aku rasa juga kecanggihannya juga makin maju ya. Kalau ngelihat video-video makin sangar-sangar ini. Cuman aku ini senengnya itu koneksi manusianya. Jadi setiap kali aku gawe sesuatu atau project, itu paling nyenengno iku ngobrol karo kreatornya gitu, ngobrol karo Raka, ngobrol karo Yandi waktu itu mengerjakan video klipku. Koneksi itu yang susah kayaknya dimiliki sama misalnya AI ngono. Kayak enak kalau ngobrol karo awake dhewe ngono kan. Sebenarnya ngene lah ya, menurutku ya, meskipun secanggih apapun AI ya saat ini, tetap ada yang membuatnya. Nah, kita kan perlu ngobrol sama pembuatnya. Betul. Interaksi. Karena kan kini kan pingin tahu juga koyo suasana batinmu ngerungokno lagu iki koyo apa ya. Ngono kan aku pingin tahu juga. Mungkin kalau misalkan itu dibahasakan lewat prompt atau misalnya dianalyze sama AI, aku yakin juga bisa sih AI itu menganalisa gitu ya. Ada perasaan sedih yang muncul, kegetiran temanya ini segala macam. Tapi kan koyo cok dabrus gak sih gini ngono ya. Mesti kok aku nggak berasa sesuatu ya dari situ. Nah, itu yang aku tuh belum temukan ya ketika kita misalnya ngomong sama AI gitu. Pas ngomong ambek wong langsung kan gini kerosok. Dia ceritanya apa ya, sharing iku nih yang kerosok. Termasuk dengan musik misalnya juga hal yang sama gitu. Sama ya. Musik kan produser terutama ya, itu kan ono proses ngobrol yang memang cukup panjang ya, intim gitu ya. Ini jagongan sih, rokokan, jagongan, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang cerita kisahnya dia, kita juga cerita kisah kita, kemudian dituangkan jadi lagu. Proses itu sih aku belum temukan aku rasa ya sama dampaknya sih Mas, mungkin yang beda ya. Dampak tuh maksudnya kalau AI mungkin yang ngebuat hanya 5 orang. Tapi kalau bikin secara offline lebih banyak. 30 yang terdampak. Iya. Mulai dari super travel sampai betul. Semuanya dapat. Gitu, ya. Betul. Dampak ekonominya. Dampak ekonominya. Tapi aku juga nggak mau menutup mata bagaimana AI
akan membantu pekerjaan kita. Ya, pasti. Lebih efisien. Creative think tank itu juga mungkin bisa terjadi gitu ya. Soal apalagi hal teknis yang menanyakan itu timbang Google kan saya mending ChatGPT gitu kan. Misalnya Google lebih spesifik gitu. Hal kayak gitu juga aku nggak mau menutup mata sih. Iya, itu aku rasa. Menurut sampean apa? Sampean mungkin nggak BLX AI ngono. Mungkin saja, tapi nggak tahu kapan. Iya, gitu, belum tahu. Vokalnya masih pengen di AI di cloning. Bisa saja itu. Iya. Kan gini sebenarnya semua yang kita istilahnya gunakan saat ini ya, entah itu handphone dan sebagainya kan juga sudah salah satu kecanggihan AI. Betul. Meskipun itu belum disebut AI dalam hal ini ya, kan akan mempermudah pergerakan kita. Iya. Ya kemajuan teknologi juga gitu kan, biar rekaman analog gitu kan dengan alat yang gede-gede, mixer yang gede-gede, saya bisa DAW, milih mic gitu situ kan, itu juga kemajuan teknologi yang membantu kita. Ya aku rasa nggak bisa juga tutup mata. Ini juga salah satu AI. AI. Artificial intelligence ya. Iya, aku rasa itu sih yang paling. Untuk saat ini katanya mbok promokan lagu apa? Iya, aku ini sekarang sedang memproduksi album ketigaku. Walaupun prosesnya masih awal ya, early. Aku menulis beberapa lagu di album, mulai menulis beberapa lagu di album ketiga, mulai produksi. Salah satunya ini Anang Malang gara-gara aku produksi karo Tama Koldiak di GZZ Studio. Jadi itu yang sedang aku lakukan. Terus film yang akan tayang judulnya Monster Pabrik Rambut, horror fantasy gitu, produksi Palari, Juni. Kami kemarin udah tayang di Berlinale di Berlin untuk world premiere. Responnya cukup bagus. Arek desa iki lumayan lah nang Berlin. Lumayan ngomong-ngomong Inggris lumayan lah iki. Nang Berlin mempromosikan film ngono. Aku rasa dua hal itu sih agenda utama yang kita akan lakukan ngono ya. Komunitas juga aku sedang memikirkan apa ya caranya bisa lebih dekat dengan komunitas, karena aku ndelok aku juga butuh pendapat sampean bahwa saya komunitas itu gak iso diperlakukan sebagai wong sing mengidolakan kita terus ngono koyo. Wah, yes aku pokoknya aku teko semoga mengidolakan kamu. Menurutku dia harus dijadikan satu komunitas yang punya visi misinya sendiri. Kita sebagai fasilitator ya kan untuk bisa mempertemukan mereka, berkoneksi dengan orang-orang yang kita kenal gitu ya, membuat mereka jadi upgrade gitu ya, skill dan lain-lain. Itu yang juga aku sedang pikirkan sih, kira-kira iso gawe apa ya. Nah menurut sampean ya soal komunitas, soal fan base lah yo. Nah sebenarnya itu ya hampir sama kayak sing kita lakukan dulu ya. Sebenarnya sampai hari ini tetap sama ya. Kita itu ada kayak semacam toko ataupun kita tongkrongan ini memfasilitasi kegiatan atau dari salah satu yang nongkrong yang punya keresahan apa yang harus kita wujudkan. Sebenarnya hampir sama ya. Walaupun sampai hari ini pun itu aku tetap merasakan. Betul. Itu yang juga aku lihat sih dari figur Mas Ipeng bahwa dia itu dan aku rasa aku garu lah Mas apakah pang itu memang begitu gitu ya, selalu terbuka untuk bisa jagongan serawung karo wong, aku garu lah. Tapi aku rasa yang aku lihat dari Mas Ipeng itu selalu kita bisa merasa dekat gitu. Ngelihat dia di atas panggung sama ngelihat kita di bawah panggung, ono rockstar ya, tapi ya kita bisa merasa dekat dan kita bisa nanya gitu sama beliau. Itu yang hal yang mungkin juga ya itu yang harus dilakukan supaya fanbase-nya merasa dekat lah. Apa mauannya ya ketika kita hitungannya sing nonton gini merasa dilibatkan itu beda mana? Iya, setuju. Bahkan sampean wis pirang tahun berarti Mas Bel, Mas? Ya, seumurannya arek. Seumuranku. Ono selawe? Iya, luwe. Selawe. Cuk tuwek, Cuk. Tuwek sampean tuwek. Udah ikulah. Tapi kalau di Salus sendiri untuk fans-fansnya tuh punya fanbase gitu. Iya, namanya Fufu Friends. Fufu Friends itu sebenarnya muncul dari lirik laguku Serta Mulia, ada kata-kata Fufu ngono. Sebenarnya apa ya, dan mereka memilih nama itu sendiri juga sih ya. Kalau kita nih Fufu Fafa. Iya, malah disambung-sambung no, padahal gini disian. Oh, kasih deh disian deh. Nah, itu ketika main film horor ya kan, sampai ke Berlin ngono. Ono enggak maksudnya itu komen dari orang-orang luar negeri horor Indonesia itu seperti apa?
mereka responnya cukup positif sih. Kemarin kita berangkat, beberapa orang dari Palari, kita ke Berlin, ada satu tempat namanya Uber Eats Hall, dan itu salah satu beruntungnya adalah film kami itu diputar di hadapan 2.000 orang dengan kuota 2.000. Sama biasanya main studio kan berapa gitu kan, tapi ini kuotanya cukup besar 2.000 aja di hadapan orang ewe ndelok buli-buli ambek jangkrik buli-buli itu sing nonton iki gak betul wong Indonesia itu juga ada deg-degannya lah. Beruntungnya responnya sangat positif dengan keberadaan Nggak mesti komen secara hantunya gitu loh. Ya mungkin lah hantunya beda lah ya paling culture yang begini nih. Kalau nggak ngocok lah, di gini anak pocong kuntilanak, mungkin berbeda. Tapi yang dihadirkan dari film ini secara spesifik, itu koyo mungkin aku bisa bilang ini akan mengingatkan kita dengan film-film 80-an karena kita nggak ono CGI Mas. Jadi semua efek yang dihadirkan termasuk hantunya itu dibuat manual. Hati dikerek ngono misalnya setan. Itu akan terjadi di film ini gitu. Dan ya itu aku rasa itu bisa jadi surat cinta untuk film-film horor zaman dulu ya. Itu yang mungkin bisa dinikmati gitu ya. Enggak rewang kangen. Aku secara personal mengomentari film-film horor iki yo banyak juga yang menarik loh. Iya sih. Pas nonton wih, semangat Bang Joko terutama misalnya. Aku ki pengen luru bisa main horror di sini Nightmares and Daydreams Joko Anwar. Iya. Yo sangar-sangar ngono secara produksi. Iya. Mungkin koyo ono rasa produksi film action ngono kali ya karena stunt gitu kan kaitannya sama itu special effect gitu-gitu kan. Yo wis sangar produksi ini ngono. Yang aku lihat. Sampeyan yo apa dulu? Aku enggak. Kudu horor. Saya kan kudu horor mudo mana Mas. Jangan biar nih gue mesti. Jangan horor mudo. Kata-kata susu ini kan saya guys mungkin gak banyak lah ya ngono ya. Berkembang lah yo. Film Indonesia yo secara tema wis gendeng-gendengan Mas. Apalagi yang berangkat festival gitu misalnya yo wis beragam lah. Betul, beragam. Beragam banget. Itu sih yang aku dulu. Menemukan kendala nggak ketika main film apa secara acting atau apa? Yo ngafal no skrip gitu kan gini gak terbiasa kerja ngapal lirik kayak angel-angel ya kadang-kadang lali ya ngapal no skrip dowo ngono misalnya. Tapi menarik karena aku sih alhamdulillah menemukan peers atau teman-teman yang bekerja bersama itu sangat membantu. Dikandani ngono kayak kalau ngambil master nggak usah detail-detail mukanya karena dari jauh ini percuma kan ya. Merengut-merengut gini paling nggak kayak tau titik tapi kalau ngambil close up dah gitu. Sebenarnya pelajarannya lebih banyak soal teknis kan. Karena beda kan Mas. Proses teknisnya ngono. Ambil musik video klipnya beda kadang-kadang musik video klip kan ya karena singkat terus habis itu di satu lokasi. Ini continuity ini kan peran itu kan berkembang kan di dalam ceritanya. Nanti ngiling-ngiling continuity, membedah skrip. Lek mari kejadian iki aku ya perasaanku kan dia berubah bergeser. Nah itu juga jadi salah satu pelajaran yang aku terima ngono. Kaitannya kalau sama film. Untuk di film yang terbaru ini peranmu ini semakin utama apa membantu gitu. Pancet pembantu aja gini. Ya kita bawa serbet gitu. Gak usah ketok-ketok terus. Aku rada ganteng ketok kondi kira. Iya aku dari Rudy lah. Peran ini jenenge Rudy. Dia cerita dari film ini adalah sebuah pabrik rambut, sebuah pabrik wig, pabrik wig. Kemudian ada misteri di dalam pabrik itu. Nah, kita sama-sama akan mencari tahu kira-kira apa misteri yang ada di pabrik itu. Kira-kira gitulah. Jadi aku salah satu wong sing kerja di pabrik itu. Sebagai teman dari pemeran utamanya yaitu Rachel Amanda dan Lutesha. Ono Iqbal Ramadan juga akan ada di film ini. Lukman Kev kalau pernah tahu di sosmed sing tadi Kak Kev ganteng-gantengan itu. Nah, itu dia juga akan main pertama kalinya di film ini. Tapi enakan jadi aktor atau? Ini pertanyaan ini. Enak jadi aktor atau jadi musisi? Loro karone, cek job terus loro karone. Cek jobin terus karone. Betul. Nah, aku jawab siji lah kok gak diceluk maneh. Tapi ya karena kita musisi kita terbiasa kerja musik lah. Kita paling wis fasil lah kerja musik, kerja band-bandan manggung. Dan bedone kan misalnya manggung karo acting depan kamera. Lek manggung kok kini biasa disorak ya Mas, ambil penonton ngono ya, dengan bertukar energi dengan penonton yang segitu banyaknya gitu kan. Sementara ketika kita bekerja di film, karena sih nonton kan kru. Siapa yang mau kamu maksudnya ya kamu bekerja dengan pemahamanmu soal peran gitu ya. Jadi lebih ke dalam lah prosesnya. Nah, aku rasa dua hal yang sangat berbeda ketika kerja manggung karo kerja tapi karena basically Masal ini ternyata suka teater Mas.
Nah, ini balik meneh ya soal teater emang. Menurutku timmu di Sal Priadi ini cukup keren ya, karena setiap kali kon gawe pertunjukan itu selalu selipi teatrikalnya. Nah, itu yang mengkonsep ini dari timmu apa? Ya. Oke. Gagasan awal itu aku. Tadi aku selalu ketika aku gawe lagu atau album, kadang-kadang aku langsung kebayang kayak enak iki lek di dadekno pertunjukan modeling ini seringkali memang dari aku. Dan itu memang muncul ketika proses bikinnya. Tapi itu saja dibantu lah. Maksudnya kayak aku butuh props yang modeling ini ya, kami punya tim untuk bisa melakukan itu. Tapi kira-kira gagasan besarnya dari aku. Intinya opo kok ngono, karena menurutku gawe lagu dinyanyekno direkam iku beda karo mempresentasikan lagunya. Jadi presentasi karyane iku aku selalu membedakan itu kayak kita kini wis mari membuat lagu itu dalam bentuk audio, lalu bagaimana cara mempresentasikan bentuk audio gimana ke pengalaman menonton orang gitu audiens. Nah itu yang sering kali tak ulik sih. Karena aku pengen ya mereka terus bisa menikmati hal-hal yang tidak mereka bisa nikmati ketika ngrungokno lagu di kamar. Dikon ngrungokno lagu di kamar ambil pas nonton live koyo beda ngono lho. Alasan yang paling besar ya karena duit kan teko live. Duit lah teko callingan live. Teko callingan ngamen. Nah, itu karena itu kita mempertahankan itu. Betul. Mungkin ini salah satu ciri khas sih, Mas. Menurutku dari Mas Sal yang selalu membuat teater untuk experience penggemarnya lah ya, melihat sesuatu yang berbeda sih. Iya, kami ku sempat Mas, kalau misalnya konser album pertama aku Memoria. Nah kami awalnya bikin buat konser album pertama, tapi ketika kedua kali kami bikin, kami merubah itu jadi festival. Hadirin festival yang terbaru kami lakukan ini, Memoria, kita tuh juga melibatkan grup-grup teater untuk bisa bermain di dalam situ. Jadi sama ini sok bayangno, experience-nya adalah teko nanggone penonton gitu ya datang. Kabeh nggak klambi ireng, dress code teko, terus tiba-tiba ada grup teater yang main di sampingnya dia. Jadi memang bentuknya imersif. Kini kalau ono panggung-panggung sing opo ngono, jadi mereka mainnya di samping gitu. Nah, pengalaman-pengalaman model kayak ngono yang selalu berusaha untuk aku kejar dan aku berusaha untuk capai. Karena itu memang tidak ada yang masih hari ini nggak ada yang bisa menggantikan pengalaman ketika aku nonton secara langsung sih. Itu sih yang tak perjuangkan sih selalu Mas. BL kan juga gitu kan, mau dengan semua hal yang ya walaupun mungkin sifatnya nggak lebih gimmicky gitu ya, tapi kan aksi panggungku menurutku sih nomor siji nih sih, kudu pol sih, showmanship lah terutama. Nah aku dulu, misalnya masih pengen yo, dia ini dua panggung orang tuh bisa kayak pengen tadi DE nih dua panggung itu, masih rada ngawur yo, masih ambek mudong pengen tadi kayak sampean aku iki, tadi di ngisor kayak jancuk, ayo ikut euforik atas situasi lagu yang dibawa. Walaupun mungkin lagu ini misalnya equality ngono ya. Kalau kita dengarkan kan di apa di HP ngono apa di headset kan ya oke ngono ya ambil nyanyi-nyanyi ngono. Tapi begitu nang live koyo melepaskan segenap jiwa raga bareng ambil sing nyanyi. Itu kan yang mungkin menurutku harus dihadirkan. Gini kroso lah Mas pasti kayak misalnya kini live, ono wong nangis di ngarepe kini, itu kan terjadi kan, bertukar apa perasaan itu kan terjadi kan di sana. Nah, itu yang menurutku yang harus diperjuangkan sih, itu menghadirkan. Itu yang mahal gitu. Iku sing gare gini dibayar ya, Mas. Nah, dibayarnya mergo iku asin. Ngono. Iya. Aku rasakan iku. Masuk akal memang. Betul. Dan koyo misalnya ngene mbiyen melalui berbagai format aku yo. Format ono gitar ambek silo tok misalnya gitu. Sekarang membesar dengan backing vokal yang awalnya 1 terus kemudian 2. Nah semua itu tujuannya sebenarnya untuk itu. Jadi backing vokalku saiki loro Mas. Terus loro itu bukan di belakang posisinya, tapi mereka ikut ke depan untuk bernyanyi. Dia emang mau tak bikin kayak pesta bersama-sama gitu ya. Walaupun di bagian-bagian lagunya semacam opera dan ada di bagian-bagian lagunya yang sedih gitu ya. Dinamika itu yang berusaha tak rakit. Dan nanti nih proses yang Mas menurutku untuk menciptakan setlist saya. Ya sampean ya apa deh? Setlist itu kan setlist sih. Sampean dia. Pokoknya lagu apa maneh? Tapi kan ada kan yang proses-proses koyo lagu pertama koyo enak ini lagu kedua. Dan aku jujur aku termasuk orang yang setlist itu 5 menit sebelum manggung. Kan ono sing sudah dari lama menciptakan setlist. Aku ini juga merespon sih sebenarnya penonton ini lagu apa ngono segala macam tak respon. Akeh hal-hal sing tak pelajari ketika masuk ke live performance lah menurutku yang
Tentu saja itu tadi challenge dan pikiran maneh yang lebih besar dibanding hanya membuat lagu. Dan itu yo ono kaitannya karo pengalaman manggung makin banyak kan makin kini sok ngerasakno lah Mas. Apalagi ditunjang dengan kayak acara festival yang kita harus bawa kru lampu dan lighting dan sebagainya kan. Visual kan berarti setlist wis kudu kena loh. Kena. Betul. Aku mbiyen tahu Mas manggung di UM yo. Unmu di parkiran. Aku Sal Priadi. Manggung diapit sampai band pang luru. Tadi sak durungku band pang aku lali band apa? Aku terus band pang maneh. Deg-degani jangkrik. Terus penontonnya nonton underground jangkrik yo puri akhirnya aku main lagi karena mungkin aku Malang bisa dadi aku kayak wah ayo miso-miso kalau di panggung tapi ya itu juga jadi hal yang lumayan challenging lah ya. Betul. Manggung sak durunge almarhum Didi Kempot. Manggung di Rampal. Sing biyen Rampal jebole lho sempet ono jebolane. Almarhum Didi Kempot manggung sak mariku aku manggung sak durunge dhek. Aku nyanyi wis ono nuwun mudun, Pak. Hai ganti. Sakre aku sing nyanyi ngene. Wis ono wong sing berbondong-bondong menggunakan spanduk Didi Kempot itu maju ngene sak gerombolan ini nang arah panggung. Deg-degane gak karu-karuan. Akhirnya wis lah terlewati. Ya itu kan masa-masa konser durung terlalu populer. Merintis. Zaman-zaman merintis. Orang nyanyi waktu di belakang begawan aja tanpa sound aja rame yang nonton. Oh iya sempat. Ya sing dhek iki wis dimoro bisa ning gagal. Iya dimoro bener. Aku gagal main terus mari ngono gawe acara dhewe gak tae-taean. Ya iku rame lho iku ya. Mas aku mek ngabari arek mungkin 4 atau 5 lah. Rewang ngono aku rek gawe teko. Bayanganku ini ya paling 100 lah ya orang yang kecewa atas acara itu dan mau datang. Aku genjreng ini awalnya ku wis rame. Datang di tengah-tengah tambah rame Mas. 1000 Mas wong sing teko wis dimoro. Aku dengan aku pas gitaran nyanyi pikiranku pengen bubarno nih opo iki karena nggak ada security nggak ada apa. Akhirnya aku ngomong teman-teman nih nggak ada foto-foto ya langsung bubar jalan ya. Ngono akhirnya mereka bubar dewe alhamdulillahnya sih gak rusuh yo. Tapi dipikir-pikir mana yo. Jangkrik gak baleni mana mbuh iki gelem kok. Nah, terus situasi ning ngono. Cukup nekat lah. Tapi mungkin karena aku berangkat dari I can say mungkin skena underground ya. Yang kita itu terus bisa bareng aja wis podo aja aku sini ndura mbek kon iki supaya aku nyanyi ya kon mungkin bisa menikmatiku mungkin karena berangkat dari situ kali ya. Tadi aku koyo gak ono lumayan gak ono wedine lah ngono. Rasane lumayan ono nekate ngono. Tapi lek kon ambek fan-fanmu yang nekat-nekat tuh ya apa saiki? Apa misalnya fan nekat? Mbul kon pasti ono ae sing nekat-nekat to. Lek jaman-jaman biyen deh underground masuk itu aneh kan kerote kok santai loh. Iya. Terutama semakin merene kan. Iya, aku rasa sih karena mungkin pendengarku akeh wedok. Iya. Wedok terus di depan jadi lumayan santun sih. Ini salah satunya ya kayaknya ya. Di sini. Tapi itu lumayan santun lah. Berbeda lah dengan dulu kita misalnya underground ngono. Aku sih gak merasa ono sesuatu sing nekat sampai opo ngono. Terus sampai koyo medeni ngono gak ada lah aku rasa semuanya aman lah ngono. PI moro-moro ada nawel ya. Tambah dikekekno. Hardcore. Takut aja nggak ada lah. Kamu ngerti kan? Aman lah situasinya. Apa ada titipan lagi? Bintang tamu terakhir satu aku sama. Kenapa? Bintang tamu sebelum aku siapa? Oh sama mana? Oh nanti sore baru. Cindy Amani ya. Satu hari. Cindy Amani ya tahu aku. Solis perempuan. Minimal 2. Satu kali syuting 2. Oh masuk 1 kali 2. Jadi kau yang mana? Masih ada Eternal sama Garden Grave. Garden Grave. Garden Grave. Metal-metalan. Yo, kalau gigs, aku tadi udah sempat tanya Mas Ipeng. Ternyata lumayan banyak ya sekarang ya. Tapi lagi ini pertanyaanku, nang sampean. Aku durasi ini aman gak yo? Aku mau nanya aja. Menurut sampean opo sing sket biyen sampai saiki ku gorong ono di Malang yang bisa membantu arek-arek Malang untuk bisa go nasional gitu misalnya. Ya, menurut sampean opo? Ya sebenarnya sebagai wong lawas. Ya keberanian ya. Termasuk karena itu kamu
berani melakukan hal apapun ya. Dalam artian termasuk door to door. Ya, ini kan nggak semua punya keberanian seperti itu. Lah infrastruktur apa misalnya? Ya salah satunya Label misalnya. label bisa kan. Label itu nggak banyak ya Mas di Malang? Label underground akeh. Mungkin setiap tongkrongan itu bikin label Pasti sendiri itu ya. kan. Iya, Tapi iya, kan secara distribusi kan yang perlu diperluas kan. Networknya sih mas. Networknya. Iya sih ya network iki sing angel iku. Iya Kan sih. mek kari sebenarnya lek koyo ya nggak tahu juga ya ini benar atau salah. Jadi media yang membesarkan secara masifnya ini loh yang kurang. Apalagi kan kita harus ke Jakarta ataupun apa yang lebih gede. Ibaratnya kan kayak gini ya. Ketika kita punya konten di Jakarta ya, sing mungkin bahasannya lokal banget ataupun apa. Ya kan banyak contohnya sing wis saiki program tadi gede ya. Ketika mereka membahas pertemanannya dia gitu, sing nonton isa Indonesia gitu. Ah, benar. Nah, ketika kita meskipun aku ngajak awak mudik ini, tetap kontennya kan akan menjadi Localized. lokal Iya. gitu. Iya. Iya sih bener. Salah satu alasanku pas iku pindah nang Jakarta adalah kayak ngono. Kini ku pas jagongan menghasilkan acara itu jarang. Hati kini mek jagongan dong ngono ya semari ngono. Ayo gawe. Opo kek kita bikin apa ku? Aku rasa waktu itu jarang ya. Pas di Jakarta aku pindah, isok mas kedaden jagongan tok. Terus menini dadi acara temenanku terjadi karena mereka punya masing-masing punya kapabilitas untuk bisa bikin gitu. Sing iki duwe opo kayak vendor sing iki duwe opo sing gitu. Mungkin di sini juga ada. Tapi ya untuk menjadikan itu acara itu kan lain hal gitu kan. Nah, pas aku nang Jakarta aku kedaten, misalnya hanya datang ke Earhouse terus kemarin ngono, bikin acara aja di sini, ayo kita bikin showcase itu terjadi gitu. Makanya aku sempat ngomong sama Mas Dipeng, mungkin juga tempat-tempat hub, kayak semacam hub gitu yang jadi apa ya tempat buat bikin gigs gitu segala macam tuh kayaknya harus lebih banyak. Dulu Sutong salah satunya. Nang kene ku lek koyo ngono sih iso ta. Oh no, Cuman maksudnya ku secara gaungnya gitu. Oh iya. Nasional itu susah gitu. Iya. Karena ya mereka menganggapnya bahwa ya tetap lokal. Ibaratnya meskipun band apapun ya nang gini ku tetap dianggap band lokal kan seperti itu. Iya. Apa memang harus kita ke sana dulu, membesarkan nama di sana baru kembali sebagai ini lagu ya kan kayak gitu. Iya, kadang aku juga mikir hal yang sama ya. Apa kudu ngono ya? Tapi aku juga ndelok ini sih Mas. Ketika kini bikin sesuatu dan kita konsisten melakukan itu, tapi juga cukup seksi secara kemasan. Menurutku tuh bisa jadi kekuatan besar tuh lokal, hal-hal yang lokal tuh menurutku bisa jadi kekuatan yang besar ngono. Dan itu terjadi aku rasa ya. Misalnya di Blitar Greedy Dust ya, mereka salah ya, punya band-band yang sangat menarik gitu ya. Terus kemudian mereka bekerjasama setauku dengan orang-orang di Jakarta gitu. Padahal mereka dari Blitar kalau nggak salah. Hal kayak ngono itu aku rasa bisa sih jadi kekuatan. Cuman yo, iku mang untuk menciptakan sesuatu yang menarik itu kan PR. Yo gak sih Mas PR. Jadi koyo kudu salah lokal tapi bagaimana menciptakan sesuatu yang menarik itu yang harus dikulik. Dan tetap harus ada koneksi-koneksi yang di sana yang lebih besar ya ibaratnya gitu. Iya, tapi mari kita lihat itu sebagai leverage karena kalau nggak dilihat itu hanya sebagai leverage maksudnya dengan kita bikin terus mari ketemu leverage-nya supaya lebih naik gitu ya. Kalau itu dilihat sebagai sesuatu yang harus kita miliki duluan, yo kan nanti sih menurutku ya kan. Mungkin konten kudu dimulai duluan aja ngono. Mungkin misalnya Zebra Cross mulai dari sekarang sudah dimulai terus dua portfolio baru kerjasama misalnya sama network yang ada di luar sana bisa jadi lebih besar. Itu sih yang seperti itu. Karo menurutku melibatkan talent-talent yang memang misalnya di luar musik tapi dua kemasan yang menarik. Selalu orang tuh kan kadang-kadang ya sampai hari ini masih ada yang melihat kayak content creator is just content creator. Tapi ketika dia menarik aku rasa dengan diberi ruang ya kan untuk bisa menuangkan idenya itu bisa jadi sesuatu yang seksi juga untuk dimulai gitu kan supaya bisa memperlebar marketnya. Mereka juga punya market gitu. Aku rasa ngono sih. Sebenarnya kami itu kalau Zebra Cross ya Mas, salah satunya adalah melihat pelatar ya, mungkin kalau di Jakarta gitu ya. Nah Jawa Timur tuh nggak ada Mas yang kayak gitu. Nah kami salah satunya yang mungkin harusnya bisa setara lah. Sehingga band-band Jawa Timur tidak perlu ke Jakarta, hanya ke kita. Liwat gini aja cukup, bener.
Iya, betapa memudahkannya ketika ada kayak gitu kan. Nanti nggak perlu nang Jakarta. Cuman ya itu tadi mungkin cari Mas Ipeng bener sih untuk bisa nyampe ke sana itu. Ya butuh wong kayak sampean nih. Iya. Butuh wong kayak sampean lebih aktif mengetok pintu orang-orang Jakarta. Deloken di Malang ki ngono masa saya. Ya sampe juga melakukan itu lah pasti. Mungkin selama ini kini lakukan paling ya ketika mereka kesini gini ketemu ngobrol-ngobrol gini juga punya program dari hanya sebatas itu. Iya. Nggak sing tolong promo mereka. Iya pasti. Belum sampai ke situ. Iya. Ibaratnya. Tapi paling nggak sampean wis duwe programe kan. Iya. Jadi ketika ono wong teko kayak misalnya Ucup ngono bisa mulai membuka obrolan. Tapi Mas Sal sendiri melihat Malang saat ini dan dulu waktu SMA band-bandan gimana? Iya. Terus terang kalau aku sekarang nggak banyak tahu ya, makanya update dari Mas Ipeng tadi, update dari teman-temanku kemarin aku ketemu sama teman-temanku waktu ngeband gitu ya, tanya band-band baru. Kalau sekarang sih menurutku musiknya juga masih sama menariknya dengan dulu ya Mas ya, maksudnya banyak bermunculan yang sangat menarik gitu. Kemarin ketemu beberapa band sangat menarik gitu ya. Secara gigs aku juga nggak tahu, aku baru update dari Mas Ipeng, ternyata banyak menurut Mas Ipeng banyak hadir gitu ya. Jadi aku rasa kurang lebih sama seperti dulu aku rasakan ya. Tapi mungkin itu tadi bahwa ada hal soal skill yang di luar musik yang harus diasah supaya kita bisa sampai di tujuan yang kamu mau di dalam industri ini gitu. Karena in the end of the day menurutku ini adalah music business, bukan lagi musik doang, bukan lagi bisnis doang, tapi ini music business dan dia harus diperlakukan sebagai music business. Dia tidak bisa lagi diperlakukan kalau memang goalnya adalah menjadi musisi ya. Tidak bisa lagi diperlakukan sebagai musik sebagai hobi atau sebagai passion gitu ya, bahwa ada hal itu tadi yang kayaknya kita harus asah di luar skill kita dalam bermusik. Aku rasa itu sih Mas. Sing kudune dan aku rasa juga penting buat pemerintah gitu ya, pelaku budaya yang lain untuk memberikan ruang-ruang. Ya mbo lah modelnya apa, mbo jagongan kek, mbo workshop kayak apa, workshop aja basa-basi ya, workshopnya juga harus dikemas dengan cara yang menarik gitu ya. Brand misalnya gitu ya, aku rasa juga banyak brand-brand yang sekarang tuh mulai untuk bikin workshop di kota gitu ya, atau media-media di Jakarta yang sejujurnya Mas akeh sing mulai untuk mau menjemput mau scouting talent dari daerah. Dan mereka tuh nggak pasif loh melakukan itu, mereka tuh aktif sekali melakukan itu itu sih yang sekarang ada dan harusnya bisa jadi boost yang lebih kencang gitu ya buat talent lokal. Aku rasa itu. Oke, gimana Mas? Ya mungkin apa yang perlu buat sampaikan untuk pemirsa ataupun musisi Malang. Warga apa sih? Warga hitam putih sih tuh. Itu digawe ya. Apa sih durung proses rundingan kreatif? Rundingan kreatif. Apa ya spesifik untuk teman-teman musisi yang kok Malang. Aku musuh aku nangis ngomong ini dok, tapi aku nggak perlu nangis. Aku sangat mencintai kota ini ya, karena aku besar dan lahir di sini. Terus aku menyaksikan sendiri banyak sekali teman-temanku yang juga berjuang di musik gitu ya, dan tidak ya ada yang menetap di sini, ada yang juga ikut pindah gitu. Aku yakin banyak sekali kekhawatiran yang akan muncul tokon dan memang berat untuk bisa menjalani ini, dan ini bukan jalan yang mudah gitu untuk dipilih. Tapi ketika kau percaya dengan karyamu, dengan apa yang kamu lakukan, kau kan kudu terus berusaha untuk melakukan ini, jangan mati arang. Karena aku gak gelem krungu kota ini ku koyo kekurangan talent, terus mari ngono koyo gak ono regenerasi. Ngono iku hal mungkin horor yang aku takutkan gitu ketika itu terjadi. Dan aku juga mendengar kan misalnya di kota-kota lain, yo saiki kurang yo band-band ini kayak kurang keluar gitu. Malah gak tahu kurang ngono ya, selalu muncul kan sesuatu yang baru. Cuman yo apa sing iso dilakoni bareng-bareng untuk bisa mencapai ke titik tujuan itu, aku rasa bukan cuma tugas kita di skena musik, tapi juga tugas banyak orang. Dan marilah kita mulai melibatkan ya orang-orang di luar ini juga, orang-orang kreatif, opo kayak dilibatkan bareng-bareng untuk bisa menyuburkan industri musik terutama di Malang ini. Aku rasa itu sih Mas. Siap. Dan aku juga mudah-mudahan bisa membantu ya. Maksudnya apapun misalnya aku juga terbuka. Ya, amin. Kita nggak perlu dibantu lampu atau properti. Pasti kok kan di warung kopi. Sam iki masuk iki atau lighting iki. Lah iki wis oke bos iki bos. Produksian oke iki bos. Tapi sebenarnya Mas, ini fun fact-nya adalah sebenarnya tuh kita tuh berkolaborasi. Podcast ini kita berkolaborasi dengan salah satu program studi kampus Mas. Oh, nice. Program studi ini yang akhirnya
membantu kita sampai detik ini memproduksi semua podcast kita. Wow, nah teman-teman di belakang kamera ini ya. Iya. Dari Ilkom. Dari Elkom, Jos. Kita menerima PSG. Betul. Menerima di sini ya untuk bisa membantu produksi. Iyalah, ini sih sangat proper ini ya. Berarti minggu ngarep Ivan Seventeen ya masuk gak? Tahu. Iya kan, musik-musik ya. iya. Siap. Kalau major label siapa tahu kan Siapa Chris tahu. Pati, Chris Pati. Ya kami sih terima kasih ya Mas Al sudah mau datang ke sini gitu. Yang Aku juga tempat terima kasih seadanya ini. Wow. Wah, ini harus asih ya. Tapi mudah-mudahan semakin banyak sih bermunculan. Aku sangat menantikan bermunculan lagi lebih banyak podcast. Mudah-mudahan ini bisa mengawali produksi. Mudah-mudahan juga terbuka untuk teman-teman yang nanya. Mungkin soporo ono komunitasku sing takok, yo mau produksi podcast bisa nanya ke teman-teman saya berapa. Ya minimal kan kita pengennya ya secara maksudnya kita sebagai tim ini pengennya semakin banyak program podcast di Malang. Yes. Betul. Dan Amin. mungkin entah itu secara kualitas dan ayo diapii right? Amin. Mudah-mudahan sudah terjadi. Terima kasih banyak sekali. kasih. Sudah diundang di Zebra Cross. Terima kasih. Terima kasih Mas. Money equality.